warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Devi Musrifah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Program Khusus Andong, Kabupaten Boyolali. Dalam kegiatan UKIN, saya akan mengajar di kelas 5 dengan materi tema 3, subtema 3, pembelajaran keempat. Mohon saran dan kritik untuk pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student, and how are you? I'm fine. Good morning, student, and how are you? I'm fine. Good morning, Wafa. Good morning, Ica. Good morning, student, and how are you? I'm fine. Mustafi, and how are you? I'm fine. Good morning, Mustafi, and how are you? I'm okay. Good morning, Mustafi. Good morning, Mustafi. Good morning, Mustafi, and how are you? I'm fine. I'm okay. I'm happy. Ayo tepuk tangan buat kita. Nah, sebelum Ustazah memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ustazah akan mengecek presensi dulu. Nanti yang Ustazah panggil harap menjawab. Yang pertama, Mbak Ica hadir, Wafa hadir, Hamzah hadir, semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa. Yo, silahkan Mas Reza dipimpin berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih Mas Reza sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah ingin memeriksa kesiapannya dulu. Silahkan buku tulisnya dikeluarkan. Siapa yang hari ini sudah sarapan sebelum berangkat sekolah? Sudah berpamitan dengan orang tua? Berangkat. Enak seberapa pamit? Nah, kita harus berpamitan dengan orang tua. Kenapa? Itu termasuk bentuk syukur kita. Kenapa kok bentuk syukur kita? Kita harus bersyukur, oh ternyata kita masih bisa sekolah hari ini. Kita masih bisa diantarkan orang tua hari ini. Oke, bukunya sudah disiapkan. Untuk mengecas semangat kita, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela
Ada media cetak, ada media elektronik. Kalau yang saya tampilkan ini termasuk jenis iklan apa? Media cetak. Kalau berdasarkan fungsinya, ada ayo lestarikan budaya bangsa. Yang bisa menjawab saya kasih smile. Nanti yang smile-nya sudah terkumpul 5 bisa diterima hadiah. Apa? Oke, iklan layanan masyarakat. Mbak Nafisa bisa menjawab duluan. Mbak Nafisa mendapatkan smile dari Ustazah. Yang di depan adalah termasuk iklan layanan masyarakat. Ada yang masih ingat tidak orang-orang Gojek? Ayo Mbak Salsa. Iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang dibuat untuk mengajak seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat hal-hal yang positif. Intinya mengajak, itu kan mengajak loh. Ayo lestarikan budaya bangsa. Berarti mengajak kita untuk melestarikan budaya bangsa. Di situ ada 2 gambar budaya kesenian. Ada kesenian apa dan apa? Tarian dan batik. Itu ada anak-anak yang berlatih tari di sanggar tari, ada juga yang belajar membatik. Berarti ada 2 kesenian yang ada di iklan tersebut. Ya toh, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri iklan yang efektif. Ciri-ciri yang iklan efektif itu yang pertama, tujuan iklannya harus jelas. Kalau mau membuat iklan, entah itu di iklan media cetak atau media elektronik, tujuannya harus jelas. Kalau yang iklan ini tadi, tujuannya untuk apa ya? Kira-kira menjaga budaya Indonesia. Ada lagi? Melestarikan budaya boleh. Ada apa lagi? Menjaga persatuan bangsa bisa. Kalau kita melestarikan budaya, otomatis kita juga ikut menjaga persatuan bangsa. Berarti ini tujuan iklannya sudah ada apa belum? Sudah jelas apa belum? Sudah. Berarti sudah mendapatkan 1 ciri-ciri iklan yang efektif. Kemudian yang kedua, diarahkan ke sasaran yang tepat. Apakah sasarannya sudah tepat? Kalau iklannya seperti ini, kira-kira sasarannya untuk siapa saja ya? Semua masyarakat, bisa dari orang tua, terus remaja, anak-anak. Berarti apakah sasarannya sudah tepat? Sudah. Berarti sudah mendapatkan 2 ciri-ciri iklan yang efektif. Kemudian yang ketiga, menggunakan media yang tepat. Media kan dibagi menjadi 2. Apa saja tadi dulu? Yang pertama iklan media cetak, yang kedua iklan media elektronik. Kalau di sini Ustazah menampilkannya menggunakan iklan media cetak, apakah sudah efektif juga? Apakah sudah menggunakan media yang tepat? Kenapa kok sudah? Karena dengan media cetak itu nanti bisa disebar di media sosial. Contohnya bisa disebar di status WA, di grup-grup ya toh. Kalau enggak, kalau masyarakat hari ini kan sering menggunakan Facebook, maka bisa di-share di Facebook. Nanti diberi caption, diberi tulisan. Tulisannya apa? Tulisannya untuk mengajak menjaga budaya, gitu. Berarti ini medianya sudah tepat, sudah ada 3 ciri-ciri iklan yang efektif memenuhi. Kemudian yang keempat, pesan dikemas dengan bahasa yang jelas, padat, dan kreatif. Maksudnya apa? Pesan dikemas dengan bahasa yang jelas, padat, dan kreatif. Kalau kita membuat iklan, sebaiknya kata-katanya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak namanya bukan iklan, tapi
iklan itu kata-katanya singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Dan nek jelas tok, singkat tok, tapi maring mumet ya, bukan iklan yang efektif, gitu. Kalau ini kata-katanya kan cuma sedikit. Ayo lestarikan budaya, ini sebagai judulnya. Terus ada tagline-nya, ada kata-kata tambahannya. Apa kata-kata tambahannya? Jaga budaya Indonesia, jaga persatuan bangsa. Nah, cuma 2 kalimat loh. Jaga budaya Indonesia, jaga persatuan bangsa. Maksudnya apa? Ini seperti angkat tangan, pakai Ismail. Maksud dari jaga budaya bangsa, berarti jaga persatuan bangsa. Apa Mbak Tia? Ya, apa yang lebih panjangnya? Jaga budaya Indonesia, jaga persatuan bangsa. Ya, Mas Bapak apa? Menjaga budaya bangsa. Kalau kita menjaga budaya bangsa, berarti kita juga artinya dari kata-kata jaga budaya Indonesia, jaga persatuan bangsa. Kalau kita menjaga budaya yang ada di Indonesia, berarti otomatis kita ikut menjaga persatuan bangsa. Contohnya, kalau kita saling menghargai budaya yang ada di Indonesia, ada yang suka membatik, ada yang suka menari, kita saling menghargai. Misalkan ada orang turis, kan sering kalau turis datang ke Indonesia itu belajar membatik, belajar menari. Kalau kita saling menghargai, maka kita juga ikut menjaga persatuan, ya toh. Kalau kita misalkan kalian punya saudara dari luar Jawa, ada dari mana? Oh, dari Bali. Budaya Bali dan Jawa beda apa Mas Hamzah? Beda loh. Dari bahasanya saja sudah beda, dari tariannya sudah beda. Kalau kita menjaga keberagaman budaya tersebut, maka kita juga ikut menjaga persatuan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Walaupun keberagamannya berbeda, tetapi Mbak Nawa dengan saudaranya tetap hidup rukun tak? Nah, seperti itu contohnya. Jadi jelas tidak cuma 2 kata-kata itu? Jelas? Berarti iklan yang Ustazah tampilkan apakah sudah termasuk ciri-ciri iklan yang efektif, Mbak Sasa? Saya kisah loh. Yuk, pokoknya kalau gojek terus nanti tak kasih, Mbak Sasa tak kasih. Semarang manis ya, karena Mbak Sasa kok gojek terus. Nanti semelnya ini bisa dikurangi kalau Mbak Sasa aktif menjawab. Silakan ditempelkannya. Kok nadanya semel menangisnya seperti apa? Kok kan piket kelas nanti. Semelnya itu bisa hilang kalau nanti Mbak Salsa aktif menjawab. Ya. Nah, itu tadi adalah contoh iklan yang efektif, sudah memenuhi unsur-unsur iklan yang efektif. Nah, di sini gitu. Ya, coba kita baca lagi. Bahasa dibaca ya. Tujuan iklannya apa? Dibaca. Iya. Tujuan iklan. Ya, sasarannya dibaca Mas Fian. Tren ini dibuat untuk semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, Mas Hamzah. Iya, Mas Nova. Media menggunakan media cetak yang bisa di-share. Ya, yang keempat Mbak Iza. Oke, sekarang dicatat dulu ciri-ciri iklan yang efektif. Yang bertulis tebal saja yang dicatat. Ciri-ciri iklan yang efektif. Tujuan iklannya harus jelas.
bahasa yang jelas, padat, dan kreatif. Siapa yang sudah selesai? Iya. Iya. Itu ada kelompoknya Mas Wafa, Mas Reza. Setelah ini ustazah mempunyai lembar kerja peserta didik. Ini nanti cara mengerjakannya adalah dengan diskusi kelompok. Ya, dengan cara diskusi kelompok. Jadi mengerjakannya bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan kelompok ada yang maju untuk mempresentasikan. Oke, mesin bocek gue maju lainnya. Saya bagikan lembar kerjanya. Setelah ini bisa berkelompok, mendekatkan diri dengan kelompoknya yang ada di depan itu. Dengarkan instruksi dari ustazah agar kalian bisa mengerjakan lembar kerjanya. Di situ ada 1 buah iklan, gitu? Iya kan tidak? Soalnya kalian disuruh apa? Kalian disuruh menjelaskan apakah itu termasuk iklan efektif. Kalian jawab dulu, kalau iya, kalau tidak. Jelaskan. Nah, kalian pas menjelaskan harus bisa menyebutkan kayak gini. Nah, tujuan iklannya dari itu apa? Kan jelaskan lah itu. Ada kata-kata jelaskan lah. Nah, waktu dijelaskan itu kalian tulis, boleh di sampingnya, di sini atau di belakangnya nggak apa-apa. Kalian tuliskan, jelaskan. A. Tujuan iklan itu untuk apa? Harus ada. Terus yang B, sasarannya untuk siapa? Harus tahu. Kalau terus yang C, medianya itu media apa? Hamzah, tak kasih senyuman namis loh. Bahasa. Kalian harus mengidentifikasi itu. Bahasanya seperti apa? Medianya seperti apa? Sasarannya kemana? Tujuannya seperti apa? Berarti kita diajak untuk apakah itu? Siapa yang akan mempresentasikan? Naura. Ya Naura, kan juga Naura. Kita dengarkan. Iklan yang di atas sudah memenuhi unsur-unsur iklan yang efektif, jawabannya sudah. Jelaskan, coba jelaskan kenapa kok bisa iklan itu iklan efektif. Berarti tujuannya ada, ya. Terus mana? Beriku lanjut. Udah? Bahasanya udah dipahami. Oke, sekarang kita dengarkan dulu presentasi dari kelompoknya Mas Reza. Siapa yang ingin mewakili? Reza. Yuda. Mas Yuda. Yang keras. Tujuannya, yang pertama dulu, apakah itu sudah iklan efektif? Ya, karena yang pertama tujuannya ya, sebenarnya kelompok 2 jawabannya sudah tepat, tetapi kurang tepat yang di bagian media. Nah, berarti yang mendapatkan smile dari
dibentuklah sanggar tari, suatu tempat untuk belajar tari khas daerah sana. Paham? Paham. Kemudian sebaliknya, kenapa kok bisa? Karena kalian belajar di sana juga dimintai biaya kelas, biaya operasional. Jadi kalian membayar di sana juga meningkatkan ekonominya warga di kampung Inggris. Begitu juga untuk sanggar tari. Yang memiliki sanggar tari tersebut juga bisa meningkatkan ekonominya dengan cara apa? Dengan cara para wisatawan, para murid yang ingin belajar tari pasti kan membayar biaya operasional. Jadi keberagaman sosial budaya bisa berpengaruh ke perekonomian masyarakat dari situ. Paham? Kita yang pernah ke Solo tentunya. Di Solo itu ada salah satu daerah namanya Belawean. Ya toh, itu juga terkenal dengan batiknya. Di sana bisa para wisatawan atau para pelajar berkunjung ke sana untuk belajar membatik. Belajar tidak cuma-cuma, tetapi juga dimintai biaya operasional, sehingga masyarakat di sekitar Lawean sana bisa memanfaatkan budaya batik itu untuk meningkatkan ekonominya. Paham? Oke, sekarang kalian melanjutkan mengerjakan LKPD IPS secara mandiri, tidak berkelompok. Belajar tari tradisional di sanggar tari, betul. Belajar membatik, betul. Biasa bisa belajar bahasa daerah ya. Ya. Sekarang kita akan lanjut. Di sini ada gambar iklan layanan masyarakat yang sama, tapi pertanyaannya berbeda. Apa saja jenis keragaman budaya yang ada? Keragamannya ada dua toh, ada tari dan batik. Karena adanya keberagaman itu kan pasti menimbulkan, kita tidak boleh menimbulkan perpecahan. Jadi kita harus tetap menjaga persatuan. Gitu. Dari adanya keberagaman itu tentu juga memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia. Manfaatnya apa? Kalau kan suku bangsa Indonesia banyak loh, otomatis budayanya juga banyak. Jadi keberagaman itu justru bisa menjadi identitas bangsa Indonesia. Adanya keberagaman itu juga memiliki manfaat-manfaat untuk bangsa Indonesia. Di sini nanti kita akan belajar manfaat keberagaman. Ada 7. Yang pertama adalah memperkaya kebudayaan nasional. Semakin banyak budaya yang dimiliki bangsa, maka semakin kuat identitasnya. Oh, batik ini sama Indonesia, nggak bisa diklaim dari negara lain, ya toh? Oh, ada contoh tarian yang khas Indonesia, tari apa? Dari Jawa itu gandong, jaranan. Terus yang ini dipentaskan di berbagai desa itu apa? Reog, iya toh? Reog itu kan khas Indonesia. Nah, semakin banyak budaya, semakin memperjelas identitas bangsa. Kemudian yang kedua, sebagai media hiburan yang menarik. Kayak reog tadi, reog kan sering membuka pentas tuh kalau di desa-desa mau dijeli duit gitu, menggalang dana menggunakan reog. Nah, itu sebagai sarana hiburan. Kemudian yang ketiga, dapat mempererat tali persaudaraan. Adanya keberagaman kayak Mbak Naura tadi, saudaranya ada yang dari Bali, Mbak Naura dari Jawa, otomatis banyak keberagaman, banyak perbedaan. Tetapi juga bisa mempererat tali persaudaraan dengan cara apa? Mbak Naura esok belajar budaya Bali, dulure esok diwarai budaya Jawa. Ini dikerjakan serentak bareng harus saja. Sebagai seorang pelajar, bagaimana caramu menyikapi keberagaman yang kalian temui di sekolah? Misalkan warna kulitnya di sekolah itu sama
di lingkungan masyarakat. Ada yang berbeda. Mana yang hijau? Hobinya ada yang berbeda. Bagaimana caramu menyikapi? Sebutkan, tulis. Saling, titik-titik. Dua aja. Saling nenek-nenek dan ngene-ngene. Keluarkan smartphone kalian. Kalian buka link yang sudah Ustazah kirimkan. Punya nomornya. Silakan dikerjakan. Levelnya kelas 5. Ya. 10 subjeknya SD. Minimal kalian harus mendapatkan nilai 7. Minimal harus mendapatkan nilai 7. Kalau di bawah 7 berarti nanti mendapatkan soal remedi dari Ustazah. Ini oke apa? Iya, oke. Dah? Langsung coba dikeatasin pojok, nilainya udah keluar itu. Enggak, pojok kiri. Nilai remedi dari Ustazah. Tetapi kalian mendapatkan pengayaan. Nanti kalian membaca materi selanjutnya. Nanti dikerjakan. Oke? Seperti apa nanti tugasnya? Seperti biasa nanti Ustazah kirim lewat Classroom. Oke? Oke. Alhamdulillah, serangkaian kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kita sudah masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya kita hari ini sudah belajar apa saja? Keberagaman. Terus ciri-ciri iklan yang efektif. Kemudian sanggar tari, manfaat keberagaman. Ini adalah kesimpulan kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Gampang sulit. Apa nyanyi ya? 1, 2, 3. Gambar suling kumandang suarane. Tulah-tuli kepenak umine. Gampang suling kok Jawa Tengah. Lagu daerah kita. Gampang suling adalah lagu dari Jawa Tengah. Oke, ini adalah materi yang akan datang. Kalian membaca buku tematika, subtematika pembelajaran kelima. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, yang memimpin doa. Ora. Cowok meneh. Ayo yang memimpin doa kasihan, silakan maju ke depan. Silau. Nah, ada dari situ aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
pembelajaran hari ini.